Halo teman-teman Rainer Budarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai film uh, Joker, Folie à Deux. Nah, saya mau membahas sifat jahat dari Harley Quinn di film Joker, Folie à Deux ini. Jadi sifat jahatnya Harley Quinn sebagai kekasih dari Joker, sebagai seorang yang menyukai Joker itu apa aja gitu teman-teman. Jadi sifat jahatnya Harley Quinn ini ada di setiap wanita, berpotensi ada di setiap wanita perempuan. Jadi ini Harley Quinn ini bisa menggambarkan sifat perempuan itu kalau lagi jahat tuh bagaimana. Jadi Harley Quinn ini digambarkan seorang wanita cantik yang menyukai Joker. Ternyata Harley Quinn ini di film Folie à Deux Joker itu seorang psikiater. Dia ini berpura-pura sakit jiwa, tapi emang dia sakit jiwa. Dan dia menyukai Joker yang sedang sakit jiwa, didiagnosa sakit jiwa. Iyalah, orang ngebunuh orang lain kayak gitu, itu kan kalau bukan sakit jiwa, apa namanya? Nah, Joker bunuh orang lain segala, sampai 6 orang. Nah, bahkan ibunya Joker dibunuh oleh si Joker itu sendiri. Ada yang ditembak, orang lain ada yang gimana lah. Kejahatan-kejahatan Joker bisa dilihat dari film-film sebelumnya, termasuk yang film lampau. Joker jahat dikenalnya seperti itu. Nah, si Harley Quinn ini menyukai Joker karena kejahatannya, karena kegilaannya. Jadi Folie à Deux ini kegilaan dua orang gitu diartiin. Kita bisa Google kan, bahasa Perancis apa gitu teman-teman. Nah, kejahatannya ini adalah dia bukan salah menyukai si Joker yang si gila ini, dan yang menyukai orang gila biasanya orang gila juga kan. Nah, si ini dia harusnya kan nyembuhin Joker, nyembuhin orang yang sedang sakit jiwa, tapi ternyata enggak. Joker itu dia saking dia suka, jatuh cinta, dia jadi dia berpacaran, dia bermesraan, dan dia bermesraan dan dia mengharapkan Joker, ternyata dia mengharapkan Joker tetap seperti Joker yang demikian, yang gila itu, yang membunuh orang, yang melakukan kekerasan. Nah, di pengadilan ini sifat Joker itu seperti agak berubah karena menjadi agak labil karena pengaruh dari pengacaranya juga yang coba dia mengatakan ke Joker, ini Joker ini udah ketangkep, ketahan di penjara, dan terus terang pengikutnya Joker juga banyak yang menyukai Joker itu sebagai orang gila yang bisa melakukan kejahatan dengan dengan sadis, dengan tidak merasa bersalah. Jadi pengikutnya juga banyak, dan pengikutnya ini mengeluh-elukan Joker. Nah, si Joker ini labilnya itu saat mendengar pengacara, saat dia itu apa sih yang ditunjukkan si pengacara itu. Coba Joker berpikir apa yang bisa meringankan, membebaskan kamu dari hukuman mati, dari hukuman berat. Ya itu hukumannya mati lah, ngebunuh orang kayak gitu kan. Udah gitu kan Joker dihina-hina, dan dia terlihat sangat lemah saat tidak menjadi Joker. Dan saat ia menjadi Joker, dia menjadi orang yang brutal, jahat, vulgar, garang, gila kayak gitu. Kalau dia bisa mendalilkan, membuktikan bahwa yang melakukan itu adalah Joker, ya mungkin dia masuknya ke rumah sakit jiwa kayak gitu gambarannya. Walaupun secara pribadi adalah orang yang orang yang ada nama aslinya, bukan Joker. Joker itu adalah si orang itu saat melakukan kejahatan, tapi dia ingin mengatakan, coba Joker mendalilkan bahwa yang melakukan ini adalah Joker, berarti dia jatuhnya ke sakit jiwa. Oke ya. Nah, terus si Harley Quinn ini, pacarnya Joker ini,
mencoba menggagalkan pengacara Joker untuk mendalilkan demikian. Dia mengatakan biar Joker itu seperti Joker, seperti apa adanya, maka dia bermesraan sama Joker, dia ingin bangun gunung bersama Joker kayak gitu. Nah, si Joker ini apa ya, kejiwaannya itu berpikir, dia itu jadi dikatakan kamu itu Joker, kamu itu pintar, kamu itu hebat, ya, kamu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Si Harley Quinn bilang kamu nggak perlu pengacara, kamu bisa membela diri kamu sendiri. Nah itu dia ada pergolakan saat itu. Oke, akhirnya itu pengacaranya itu dipecatnya itu dengan apa ya, dengan karena dia pede sedang jatuh cinta kayak gitu, dia sampai mencium pengacaranya segala. Jadi sebagai orang pikir sebagai orang yang berkuasa kayak gitu, ternyata itu kan semua ilusi aja kan. Oke, dia mau, akhirnya dia bertekad mau membela diri, tapi dia seperti berpikir kalau dia menjadi Joker, ya pengikut dia banyak, tapi dia tetap sebagai orang yang bersalah dan bisa disalahkan, bahkan bisa dihukum mati atau nggak terbebas dari hukuman. Akhirnya dia seperti berpikir, oke, dia ingin menjadi dirinya sendiri. Maaf, saya lupa nama aslinya dia itu di film Joker. Saat itulah kejahatannya si Harley Quinn itu. Harley Quinn meninggalkan Joker. Padahal Joker itu kalau sampai dia mau berubah menjadi baik, harusnya si psikiater itu yang jatuh cinta si Harley Quinn itu harusnya mendukung. Nyata dia nggak dukung. Dukung itu sebagai seorang yang biar dia tetap menjadi jahat kayak gitu teman-teman. Itu kejahatan Harley Quinn. Nah kenyataannya, oke, si Joker itu mengakui bahwa dia itu bukan Joker, dia mau sebagai si Fleck ini sebagai nama orang aslinya itu, bukan Joker. Nah orang asli ini adalah orang yang baik, yang tidak melakukan kejahatan, orang yang lemah, orang yang membutuhkan bantuan, yang rentan kayak gitu, bisa disakitin, gak mudah dibully kayak gitu, mudah diledek. Di situ si Harley Quinn meninggalkan Joker. Dan saat meninggalkan Joker, bener itu ininya dia yang tadinya alu-alukan Joker segala, akhirnya ada yang membunuh Joker. Nanti Joker dibunuh diceritakannya. Kemudian orang itu masih berharap Joker itu berkuasa sampai ada gedung pengadilannya itu dibom, diledakkan ininya. Ternyata Joker udah dilepas gitu, dia nggak menjadi gila. Dia tetap nggak menjadi gila, tapi dia itu mau menjadi orang baik dengan alibi. Kalau dia bukan Joker, maka dia menjadi selamat, dia menjadi orang baik. Nah ternyata yang menyelamatkan dia, yang orang-orang gila itu banyak yang mau tetap dia menjadi Joker agar terjadi kekacauan. Nah, si Joker kalau tetap menjadi Joker, dia berpikir dia itu nggak selamat, dia itu tetap menjadi orang yang bersalah. Nah di situ jadi diledakin. Terus si Harley Quinn waktu Joker mengatakan bahwa yang melakukan itu bukan diri dia sendiri, tetapi Joker di dalam dirinya itu, sisi kepribadian yang lain. Si Harley Quinn ninggalin Joker karena itu. Dan orang itu walaupun telah dibebasin sama orang lain dengan peledakan kekacauan gitu, tetap Joker di Folie à Deux itu tidak melakukan kejahatan lagi. Dia bertobat sampai akhirnya dia dijemput lagi sama polisi karena si itu nggak mau pergi sama-sama Joker. Dia si aslinya bukan Joker, si Harley Quinn ini. Si Joker jadi jatuh kan, jadi apa ya, bukan sakit hati, patah hati ya kayak gitu. Udah patah hati, jadi tinggal pacarnya kayak gitu. Akhirnya dia balik ke penjara. Di penjara itu pendukungnya tahu dia bukan Joker lagi, dibunuh. Itu teman-teman. Jadi apa ya, hidup ini seperti ya pedang bermata dua. Kalau kita bisa menjadi orang baik, kita bisa menjadi orang jahat, kita bisa menjadi kepribadian yang satu, kepribadian yang lain, dan itu semua pilihan. Kalau kita mau berbuat baik ya lakukan yang baik, tapi orang
orang yang menilai kita bisa berubah juga. Jadi semua ada risikonya. Kalau kita berbuat jahat, nanti yang pro kita demikian. Kalau kita ya berbuat baik, yang pro kita demikian. Jadi berbeda. Jadi kita harus menentukan ini apa yang kita mau itu dari awal. Dari awal, jadi apa ya? Bisa dibilang itu kita nggak labil. Jadi jangan sampai kita terbunuh karena uh, salah diagnosa dari orang lain juga yang berpikir bahwa kita ini gila. Tapi kok kita mau berubah menjadi baik? Berarti yang menjadi baik itu bunuh aja, biar dia tak menjadi gila. Gitu teman-teman. Jadi apa ya, kepribadian kepribadian kita udah harus tunjukin terus bahwa kita ini orang baik apa enggak. Ya itu harusnya dari awal jadi sebetulnya. Jadi tapi kalau sudah melakukan kejahatan dan mau menjadi baik ya itu biasanya ada hukuman, entah dari pengadilan atau enggak dari dalam hal Joker ini malah dari pendukungnya itu yang dianggap nih orang udah mengkhianati Joker, dibunuh. Jadi kita jangan labil intinya, kemudian jadilah diri kita apa adanya. Kalau kita menjadi orang baik dan ya udah, jadi kita bisa nilai yang ada di dalam circle kita, yang menjadi lingkungan kita itu yang seperti apa. Jangan sampai kita dipikirlah orang labil, jadi kita labil dibunuh sama karena kelabilan kita juga, kita jadi jatuh karena kelabilan kita juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye teman-teman.